Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra Dewa. NIM saya 20A30401044. Saya dari kelas D3 Manajemen Logistik A. Pada video ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan nomor 10 UTS Manajemen Aset. Di mana pertanyaannya itu adalah sebutkan atau jelaskan kelemahan dan kelebihan pembelajaran secara daring khususnya untuk mata kuliah manajemen aset. Yang pertama itu kelemahannya. Kelemahan yang saya sering alami dalam pembelajaran mata kuliah manajemen aset ini adalah sulit berkonsentrasi atau fokus selama masa pembelajaran. Hal ini ditimbulkan karena radiasi dari layar HP ataupun laptop. Yang kedua, tidak sepenuhnya tercapai tujuan dari pembelajaran. Sebagai contoh, dosen menitik beratkan tujuan pembelajaran adalah ABCDE, namun yang tersampaikan oleh di mahasiswa tidak sepenuhnya tercapai. Yang ketiga, device ataupun perangkat elektronik yang digunakan tidak mendukung sehingga menghambat proses belajar mengajar. Lalu kelebihan yang dialami ketika masa pembelajaran secara daring khususnya mata kuliah manajemen aset. Yang pertama itu merupakan jalur atau penghubung selama masa pandemik ini. Yang kita tahu masa pandemik ini tidak diizinkan untuk bertatap muka walaupun sekarang sudah bisa digunakan sistem hybrid. Namun ini bisa menjadi penghubung antara dosen dan mahasiswa, tidak ada batasan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, proses belajar mengajar lebih atraktif karena melibatkan media ketiga seperti YouTube ataupun media pembelajaran lainnya. Selanjutnya dalam video ini saya akan membacakan jawaban saya terkait 5 soal yang saya jawab dari 10 soal yang tersedia. Pertama itu saya memilih soal jelaskan definisi dengan sistem manajemen di bawah ini. A. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen ataupun elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu masyarakat yang berada di negara tersebut. Nah, dalam sistem ini ada 3 elemen penting. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Selanjutnya, B. Proses. Proses adalah runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu, pembuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait dan yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam ataupun mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Dalam kegiatan proses ini terdapat 2 hal yang diperhatikan demi terlaksananya hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah kontrol, yang kedua adalah sumber daya. C. Manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Proses manajemen itu pertama ada perencanaan, 2 pengorganisasian, ketiga adalah penggerakan, keempat adalah pengawasan. D. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah proses khas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama ada planning atau proses perencanaan. Itu merupakan bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada organizing atau mengatur keseluruhan kegiatan manajemen. Yang ketiga ada actuating dan directing adalah fungsi untuk mengatur dan mengarahkan kepada tujuan perusahaan atau visi perusahaan. Yang keempat ada controlling adalah fungsi pengawasan apakah kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan arahan demi mencapainya target. E. Unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari semua hal yang terlibat dalam prosesnya. Sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen disebut sebagai manajer. Nah, unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada material, yang ketiga ada mesin, yang keempat ada money, yang kelima ada method, yang keenam ada market, plus 1 I atau information. F. Management skill. Manajemen skill adalah pengetahuan dan kemampuan individu seorang manajer untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas tertentu dan juga dalam menjalankan fungsi manajemennya. Poin-poin yang harus dimiliki seorang manajemen skill adalah yang pertama ada leadership, yang kedua ada problem solving, yang ketiga ada planning, yang keempat ada time management, yang kelima ada networking, yang keenam ada self confidence. Selanjutnya ada G, siklus Deming atau PDCA. PDCA dari Deming ini adalah pendekatan sederhana yang berulang untuk menguji perubahan pada proses atau solusi masalah dan mendorong perbaikan berkelanjutan atau proses seiring waktu berjalan. Disebut PDCA karena plan, do, check, and acting. Sebuah siklus pemecahan masalah yang dikenal juga dengan siklus
Shewhart. PDCA adalah sebuah metode dalam manajemen perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan empat langkah berulang. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan definisi berkaitan dengan aset di bawah ini. Pertama itu A. Aset. Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, di dunia akuntansi, pengertian aset adalah komponen aktiva tercantum dalam laporan neraca dan dibandingkan jumlah dengan pasiva atau liabilitas dengan ekuitas. Aset diperlukan untuk memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial di masa depan. Aset adalah bagian dari faktor produksi. Aset juga diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan organisasi dan penyediaan pelayanan. B. Sifat-sifat aset. Sifat aset ada 4. Yang pertama, memiliki nilai ekonomi. Sifat yang pertama adalah memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diperjualbelikan atau ditukar menjadi kas. Oleh karenanya, benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai aset hanyalah benda-benda dengan daya guna dan masih diinginkan oleh pembeli. Yang kedua, dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Selain punya daya guna, aset juga memiliki sifat dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Yang ketiga, dikuasai oleh suatu pihak. Sifat ini dikuasai oleh suatu pihak baik dengan sertifikat kepemilikan atau belum bersertifikat. Anda hanya bisa menyebutkan bahwa kekayaan sebagai aset jika pengelolaan dan pemanfaatan telah dieksploitasi oleh pihak tertentu. Yang keempat, berasal dari transaksi di masa lalu. Sifat terakhir aset adalah diperoleh dari transaksi di masa lalu. Anda tidak dapat menggolongkan kekayaan yang diperoleh di masa mendatang sebagai aset karena penguasaannya masih belum pasti. C. Jenis-jenis aset. Jenis aset ada 2, aset berwujud dan aset yang tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset dengan bukti fisik nyata sehingga dapat disaksikan dan dikelola dengan panca indera. Aset berwujud umumnya dapat dikuantifikasikan dan diukur kualitasnya dengan mudah dan rentan mengalami depresiasi atau penyusutan. Beberapa contoh aset berwujud adalah properti, uang tunai, dan perlengkapan perusahaan. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini adalah kebalikan dari aset berwujud karena bentuknya abstrak dan tidak dapat dianalisa dengan panca indera. Contoh aset tidak berwujud antara lain brand, hak cipta, hak paten, merek dagang, dan franchising. D. Aset tetap. Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya, aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa mendatang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat langka, panjang, dan tidak dapat langsung dicarikan menjadi uang dalam kurun waktu kurang setahun. E. Karakteristik aset tetap. Biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, di antaranya sebagai berikut. 1. Dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan kehausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang paling digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. F. Metode penyusutan aset tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai aktiva akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktiva tetap. G. Perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut berada pada perusahaan dan siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Soal nomor 3. Aset daerah dan perolehan proses manajemen aset. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kebutuhan aset adalah serangkaian kegiatan merencanakan suatu rencana strategi yang dibuat oleh suatu organisasi. Pentingnya perencanaan pertama mengurangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang. Kedua, memusatkan perhatian kepada sasaran. Ketiga, menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis. Dan keempat, memudahkan pengawasan. B. Perencanaan. Perencanaan kebutuhan aset adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengatur dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan aset yang utuh dan berfungsi. C. Pengorganisasian.
Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan dan pembagian kegiatan kerja dengan tujuan yang dikehendaki oleh sebuah organisasi atau lembaga. Maka dengan pengorganisasian ini kita dapat membagi tugas dan tanggung jawab diantaranya para pengurus agar semua dapat berjalan efektif dan efisien. D. Penggunaan. Sesuai namanya, manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset milik individu, organisasi, ataupun perusahaan secara lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Lebih dari itu, keberadaan manajemen aset juga dianggap sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kinerja perusahaan. E. Pemeliharaan aset. Pemeliharaan aset adalah usaha mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud aset, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. F. Penghapusan. Pengertian penghapusan aset yaitu suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau memusnahkan barang atau aset dari daftar inventaris karena barangnya dan aset tersebut tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi lagi, terutama untuk kepentingan dinas. 4. Soal nomor 4. Hal penting dalam manajemen aset. Yang pertama ada kepemilikan aset. Kepemilikan aset atau ownership. Aset yang diklarifikasi berdasarkan harta milik pemilik namun bisa dikonversikan sebagai uang ataupun benda lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah bisnis. B. Pengelolaan aset. Pengelolaan aset diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan aset. Pengelolaan aset adalah rangkaian pengelolaan aset ini sendiri, misal dengan melakukan pembersihan aset, penjagaan aset, recovery aset, dan lain sebagainya. Adapun misal aset tersebut berupa bentuk usaha, maka bisa mulai melakukan promosi atau menambah animo konsumen. C. Pemanfaatan aset. Pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek pemanfaatan. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau aset untuk melaksanakan kegiatan pelayanan umum secara utuh dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pengembangan kawasan tanpa mengubah status kepemilikan atau pemanfaatan aset termasuk sewa guna, usaha, dan kerjasama pemanfaatan. Soal nomor 5. Jelaskan istilah berkaitan dengan strategi manajemen yang terintegrasi. Yang pertama ada aset portofolio. Portofolio aset merupakan sebuah kumpulan aset yang dibeli dengan harapan dapat memberikan keuntungan tinggi yang dimiliki oleh seorang investor. Aset portofolio merupakan sebuah kumpulan aset atau hasil karya yang mendokumentasikan dari perkembangan karya itu sendiri. Namun, dalam portofolio keuangan merupakan kumpulan aset finansial seperti halnya saham, obligasi, reksadana, komoditas, dan sebagainya. Beberapa definisi untuk portofolio aset. Yang pertama itu ada bahwasannya portofolio aset adalah kumpulan aset yang Anda investasikan dengan harapan menghasilkan keuntungan dengan menyusun portofolio beragam yang mencakup berbagai sektor. Anda dapat menjadi investor yang sebagai kumpulan aset keuangan dan alat investasi yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, portofolio aset juga dapat menunjukkan profil resiko dari setiap investor. Apakah investor tersebut memiliki profil resiko tinggi atau rendah hanya dari melihat portofolionya saja. Yang ketiga, portofolio juga bisa dipisahkan menjadi beberapa keperluan investasi lain seperti investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek, dan ini tergantung dari profil yang dimiliki si investor. B. Asset Management System. Asset Management System merupakan sebuah sistem atau alat yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk melacak peralatan dan inventaris semua alat yang dimiliki untuk operasi bisnis mereka sehari-hari. Pada umumnya, tergantung pada apakah organisasi yang bersangkutan mengetahui aset apa saja yang mereka miliki dan apakah mereka menyadari potensi konsekuensi dari kesalahan pengelolaan aset-aset tersebut. Sistem pelacakan aset real time yang akurat lebih penting daripada disadari sebagai besar organisasi. C. Asset Management. Aset manajemen bisa diartikan sebagai metode pengelolaan aset perusahaan, baik yang tangible maupun intangible, melalui proses yang sistematis untuk mempertahankan, memperbarui, atau menggunakan aset dengan cara optimal agar tercapai prinsip efektif dan efisien. Aset manajemen berfungsi sebagai sebuah metode untuk memperhitungkan seluruh kegunaan dan kebermanfaatan aset perusahaan agar bisa digunakan secara optimal hingga memberikan manfaat yang maksimal kepada perusahaan. D. Yang terakhir, managing the organization. Manajemen organisasi bertujuan membentuk perusahaan, memastikan karyawan bekerja dalam landasan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, memberikan gambaran tentang batasan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, serta ukuran keberhasilan, memberikan gambaran terkait proses kerja dan interaksi yang terjadi di antara karyawan sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Cukup sekian pembacaan jawaban untuk soal UTS Manajemen Aset dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.